السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة على ما نوينا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعمتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المسجد. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مصطفى بلغ مقاصدنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Para satidhah, para sepuh, para hujjaj, bapak-bapak, bilkhusus para pemuda Masjid Jami' As-Salafiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita masih diiringi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dan dapat duduk di majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala kita, Allah mudahkan segala urusan kita,
Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita yang terakhir kita telah menuntaskan tentang memuliakan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Kata Nabi, saya tinggalkan kalian dua perkara. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah ahlu baiti, yaitulah keluargaku. Maka itu di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan dari sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di mana Abu Bakar berkata, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Jaga, hormatin, muliain keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan bahas bab yang baru, yaitulah tentang memuliakan ulama. Tauqirul ulama. Sebenarnya ulama itu orang, dasarnya orang. Cuman ulama itu nempel di dalamnya ilmu, di mana ilmu itu adalah yang menuntun kita, gitu. Ada yang nuntun itu hawa nafsu, ada yang nuntun itu ilmu. Jadi insya Allah kalau kita ini dituntun pakai ilmu, sholat kita pakai ilmu, puasa pakai ilmu, sedekah pakai ilmu, nuntut ilmu pakai ilmu, mau dagang pakai ilmu, insya Allah kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Karena melekat di dalamnya sesuatu hal yang besar, maka jadilah ulama itu dimuliakan, dihormatin. Maka perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tauqir, memuliakan, menghormati para ulama. Jadi ini nanti punya selisih, siapa itu yang disebut dengan ulama. Orang yang menisbatkan perbuatan dan perkataannya itu dengan ilmu, itu yang disebut dengan ulama. Karena tidak sedikit orang bicara bukan dari ilmunya, tapi dari hawa nafsunya. Dan ulama pula tentu nanti akan ada yang disebut di dalam kitab Nasaih ad-Diniyah, ada ulama lisan, ulama yang ngomong doang, ngerjain kagak. Ada ulama itu dengan disebut dengan ulamaul akhirah, ulamaul akhirah, ulama yang amilina bi'ulumihim, yang mengamalkan ilmunya. Cuman kan kita kagak tahu yang mana sih yang ngamalin, yang kagak ngamalin. Tuh. Maka dalam posisi kita, posisinya tetap mana saja itu ulama, kita muliain. Kita bangun nilai husnudzan. Amma adapun ulama, dia harus berupaya untuk bisa menjadi ulamaul akhirah, ulama yang ngamalin ilmunya. Wal kibar, juga para orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua. Muliain orang yang lebih tua, muliain orang yang lebih tua. Kan kadang kita begitu, kalau ilmu banyak kadang-kadang sama yang tuaan kurang sopan gitu. Jadi yang pinter, yang berilmu itu kudu muliain yang tuaan. Yang tuaan kudu muliain ulama. Biar kata tuaan, kalau orang itu alim, maka yang tuaan juga kudu muliain yang berilmu.
Ntar kalau tabrakan yang mana dah? Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa itu yang paling tinggi di sisi Allah. Gua gak cium tangan dia karena mudaan dari gua. Awas, waspada. Jadi munculnya dari mana? Dari dalam gigi. Ngapain? Orang dia mudaan dari gua, tapi dia lebih alim dari kita. Makanya harus dibangun di dalam jiwa kita. Yang ulama pun harus berpikir, ngapain orang di ilmu, di murid gua. Nah, itu pun ceritanya cerita hawa nafsu. Maka harus saling. Yang tuaan harus merasa ini lebih pinter. Jadi kita mulia, yang pinteran, yang pinter, yang alim, yang ulama, lihat yang tua, wah dia lebih tua dari saya. Itu yang benernya begitu. Saling. Disebut wa ahlil fadl, dan orang-orang yang punya keutamaan. Saya cuma ingin berkata, banyak orang punya keutamaan. Sebutlah ada RW, RT, lurah, camat, ahlul fadl, orang-orang yang punya keutamaan. Kita harus hormatin. Camat, lurah, kan gitu. Maka jika dia pada datang, kita harus hormat. Diajarin gak kira-kira Nabi? Diajarin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ahlul fadl. Wa taqdimihim ala ghairihim, dan mengedepankan mereka daripada yang lain. Ini kalau yang kalian mengedepankan itu, makanya kalau ulama biasa duduknya disuruh ke depan. Ini udah kebiasaan adab yang diajarkan oleh guru-guru kita itu. Begitu pula taqdimuhum ala ghairihim, mengedepankan imam ke, ceramah ke gitu. Bahkan dalam sebuah kitab dinyatakan bahwa wa haramun, ini huruf haram, haram maksudnya, an tuqaddima ma haqqut ta'khir. Haram hukumnya ngeduluin yang pada hakikatnya haknya di belakangnya. Sebaliknya wa haramun juga haram tuh, an tuakhira ma haqqut taqdim, belakangin yang pada sebenarnya pada hakikatnya harus kedepanin. Nah ini kita acak-acakan naruinnya, acak-acakan naruinnya. Yang mana duluan, mana belakangan. Kemudian waraf'i majalisihim. Ini kalau para pembesar atau ulama itu harus tempatnya tinggi. Buat kita nih, ketika para ulama tempatnya harus ditinggiin kita. Tapi ulama jangan minta ditempatin tempat yang tinggi. Itu kan agama begitu. Nah, karena efeknya adalah ketika kita ini selalu dikedepankan orang, nanti bisa saja dirinya atau jiwanya akan menjadi sombong. Tapi buat jamaah, buat masyarakat, terhadap ulama, terhadap pembesar, terhadap ahlul fadl, kita harus ngangkat ke tempatnya. Wa idhari martabatihim, dan juga kita harus menunjukkan martabatnya, martabat kedudukannya. Yang kami hormati, Al-Mukarram Bapak Haji Sutarmaji, camat Pancoran misalnya, ini kan ada camatnya gitu, harus kedudukannya harus kita sebutin juga. Saya sering kali saya katakan, yang kita muliakan, yang kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Amir Hamzah, pimpinan pondok pesantren Darul Islah, tuh, pimpinan Masjid As-Salafiyah, harus disebutin tuh martabatnya, izhar, harus ditongolin, dimunculin itu
martabatnya. Itu bagian daripada contoh bagaimana menunjukkan martabat itu ulama, ahlul fadl ataupun al-kibar. Itu dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang yang alim sama orang yang tidak alim? Apakah sama orang yang tahu sama orang yang nggak tahu? Pasti jawabannya lain. Tapi yang model kayak begini itu nanti sering keserimpet sama kita. Kebanyakannya keserimpet. Kebanyakan. Maka Allah jelaskan innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja orang yang bisa ngambil pelajaran ini adalah orang yang ulul albab. Orang yang bisa mulyain ulama hanya ulul albab. Orang yang bisa mulyain itu orang yang lebih tua hanya ulul albab. Orang yang bisa mulyain itu ahlul fadl hanya ulul karena innama lil hasr, hanya saja yang bisa ngambil pelajaran ini adalah ulul albab. Makanya kita memilih presiden aja bingung. Bedanya apa? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Bedain mana yang pintar, mana yang bodoh. Oke, sekarang yang penting duitnya banyak, badannya keren. Di mana-mana banyak sekali preman-preman yang bisa nguasain orang begitu banyak. Bandar narkoba kadang-kadang punya tentara, punya pasukan banyak. Kan bukan masalah duitnya, tapi innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa ini membedain. Sama enggak yang alim sama yang enggak alim? Pasti beda. Kita akan baca beberapa hadis berkenaan dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an faqadamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an faqadamuhum sinnan wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnihi rawahu Muslimun. Diriwayatkan oleh Uqbah, Abu Uqbah. Uqbah ini namanya Abu Mas'ud. Jangan ketelisut dengan Ibnu Mas'ud. Abu Mas'ud dia Al-Ansari, orang Ansar. Ibnu Mas'ud itu adalah orang muhajirin. Qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kaum kayak kita nih di masjid ini kaum, siapa yang jadi imam? Aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling paham dengan Al-Qur'an. Aqra'uhum, paling paham. Maka seringkali kalau kita datang ke sini, kiai itu ulama, kita suruh jadi kenapa? Aqra'uhum li kitabillah. Maka ini mafhum yang pertama tentunya. Karena apa? Karena Nabi pernah bersabda, sayati zamanun, akan datang nanti satu zaman di mana syirarukum qurra'ukum, orang paling jahat kamu adalah ulamanya. Paling jahat kamu adalah ulamanya. Saya nggak tahu nih zamannya udah nyampe apa belum. Pokoknya intinya orang paling jahatnya adalah ulamanya. Ngalor ngidul politik sono kemari, bawa hawa nafsu madhab, hawa nafsu partai, luar biasa.
luar biasa. Maka ini yang nanti kata Nabi, syirarukum qurra'ukum. Kalimatnya qurra di sini ulama. Itulah orang yang paling paham dengan Al-Qur'an. Namun mafhum yang paling dasar, yang zahir, aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Makin nanti akan ada penegasan dalam riwayat yang lainnya. Siapa yang paling pantas untuk bisa dijadikan imam adalah orang yang paling paham dengan Al-Qur'an, atau orang yang paling bagus bacaan Qur'an. Fa in kanu fil qiraati sawa, apabila bacaannya atau pemahamannya terhadap Quran itu sawaan fa'alamuhum bis sunnah, orang yang paling ngerti dengan yang sunnah. Kan kadang-kadang imam tuh gambrang-gambring gini, ngerti sunnah nggak nih? Ini baca subhana rabbiyal azim ini sekali apa 3 kali kan gitu. Allahu akbar kabir walhamdulillah, baca apa kagak tuh gitu tuh. Tapi kalau orang alam sunnah kadang nggak perlu baca, baca dengan apa? Sikon dan kondisi yang ada tuh. Karena ada sikon kondisi yang tertentu, kadang dia nggak pakai tuh. Seorang sembahyang 5 menit lagi mau isya, 5 menit lagi isya, ya kan? Kalau dia sholat pakai yang sunnah semua, jadi buru-buru. Itu juga keburu apa kagak kan begitu kan. Jadi kita Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kok nggak pakai Allah? Ini waktunya 5 menit lagi. Sunnahnya udah begitu. Sunnahnya jangan baca. Sunnah. Kamu mulai a'lamuhum bisunnah. Maka kalau kita di sini, para ulama di sini, kalau dia jadi imam bagaimana? Udahlah husnudzon aja. Mungkin itu sunnahnya begitu. Bahkan nanti kalau udah tinggal 3 menit lagi, kagak boleh yang sunnah, nggak boleh yang sunnah. Tinggal 3 menit lagi nggak boleh yang sunnah. Wudu. Ini alamu bisunnah. Orang wudu, waktu 5 menit lagi, ya. Kalau wudu kan ada sunnah-sunnahnya, kumur ini haram hukumnya. Jadi kudunya apa? Kudu yang wajib doang. Muka, ya enggak, tangan, rambut, kaki. Kudu. Nah, biarin aja ketinggalan menggunakan emang waktunya pendek. Udah kok. Berarti yang apa? Jangan sunnahnya ambil yang rukun aja. Ini kan berkenaan dengan ini, itu namanya alamuhum bisunnah. Kan kadang murid kata kita, udah langsung aja muka, mana cepetan gitu. Oke begitu kok langsung suruh buka. Nah ini kan kadang-kadang emang kalau kita belajarnya baru sekebet. Kalau belajarnya baru sekitab, sampai di situ berhentinya. Kadang. Maka ini saya ingin katakan bahwa alamuhum bisunnah. Bagaimana itu sunnahnya rukuk? Bagaimana itu sunnahnya sujud? Bagaimana sunnah dalam bacaan? Semua itu adalah alamu bisunnah. Ini menunjukkan apa nih kira-kira? Menunjukkan imam itu kudu dipilih. Karena imam kudu dipilih nggak? Kudu dipilih. Masa segini gedenya imam kagak dipilih? Harus ada imam yang kita pilih. Ini apa namanya nih? Apaan? Maka ini ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Kalau bacaannya sama, a'lamuhum bisunnah, yang paling tahu dengan yang sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawaan, kalau dalam hal yang sunnah juga sama, fa aqdamuhum hijratan, yang paling dulu hijrahnya. Makanya kalimat aqdam hijrah ini kepake ini. Maka di Masjid Nabawi itu imam selalu orang muhajirin. Selalu muhajirin gitu. Jadi Nabi imam, Rasul wafat, Abu Bakar imam.
Abu Bakar wafat, Umar imam. Oh, benar nggak kira-kira? Itu walaupun Ali udah pindah ke Basrah, di Madinah tetap Masjid Nabawi imamnya pasti orang muhajirin, karena aqdamuhum hijratan, karena orang yang duluan hijrah. Itu kalau bacaannya sama, paham sunnahnya sama, maka yang duluan hijrah. Kan cakapan itu tuh catatan itu dia orang Madinah tuh cakep tuh, Muaz bin Jabal cakep tuh misalnya lah, kagak, tetap yang duluan hijrah. Itu dikerjain nggak? Terus dikerjain oleh sahabat, karena ada aqdamum hijratan yang dulu. Itu jika sesama antar orang Ansor, sesama orang Muhajirin, mana yang jadi imam, yang duluan hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawa, apabila hijrahnya itu sama, bareng, fa aqdamuhum sinnan, yang tuaan. Mana yang tuaan. Jadi yang mudaan itu bisa jadi imam, bisa. Gitu. Ustaz Amin memang kudu jadi imam, karena ada syaratnya. Pertama adalah paling bagus bacaannya, paling paham yang sunnah. Maka iktibar umur belakangan. Cuman kalau bacaannya sama bagus, paham sunnahnya sama bagus, baru dilihat mana yang tuaan. Kalau kita di sini karena hijrah, kita sama-sama nggak hijrah di sini, semuanya bukan orang hijrah. Maka kalau orang-orang Madinah yang di kabilah atau di kaum itu adalah siapa yang paling tetap nggak ada aqdamu hijratan, emang orang Madinah semua, kagak ada yang hijrah. Jadi yang mana yang umurnya tuaan. Makanya kalau berkenaan dengan ini adalah kalau yang tuaan misal bacaannya kurang bagus kan gitu, pasti yang mudah-mudahan. Tapi kalau sama baru dilihat yang tuaan. Ini seleksi segini ketatnya, ini kita ngamalin nggak nih kalau bahasanya? Ini masjid ngamalin ini nggak nih? Karena apa? Kalau ini urutannya nggak diukur secara sunnah, maka ini ntar berantakan. Berantakan nggak? Berantakan. Maka sahabat tuh nggak mau itu semuanya berantakan, maka itu diurut sedemikian rupa, sampai sedemikian rupa. Bahkan ini ada tambahan. Kalau umurnya sama-sama kiai, bagus baca Qur'annya, terus sama-sama paham sunnah, terus sama-sama umurnya sama, nanti siapa dah? Begitu. Maka saya pernah baca itu di sebuah fatwa, siapa yang bakal jadi imam? Gitu. Yang bininya cakepan. Waduh, katanya, yang bininya cakepan. Nah, itu kan kalau yang nilai dia, kalau yang nilai kita juga semuanya bilang bini kita cakep kan, begitu kan gitu. Kan berarti yang milih imam ini berarti orang yang luar. Oh, cakepan dia ini bininya kan gitu kan. Sampai begitu. Nah, kemudian lantas seandainya sama-sama cakep bininya, oh sama-sama cakep bener begitu. Aksaruhum zaujatan, yang bininya banyak kan tuh. Iya. Nggak percaya, cari kalau nggak percaya ini omongan saya, ngelama. Ini masjid tempat kita ngaji, bukan kita ngerahul kan, begitu ngerahul. Jadi kalau umurnya sama, liatin yang bininya cakepan. Kalau cakepnya sama, maka kita cari yang bininya banyak kan gitu. Nah, terus bininya banyak kan masa ngumpul begitu? Enggak, bisa aja dia udah punya bini, yang terus bini pertamanya meninggal, terus yang ini bininya meninggal belum kawin lagi kan begitu. Nah, tetap yang ini diambil gitu. Udah ntar tinjauannya tambah lebar. Intinya adalah pelajarannya adalah imam itu kudu dipilih. Ini makanya ini bahwa taukirul ulama, mana yang duluan, mana yang belakangan. Kalau kita kok dia jadi imam, dia jadi imam gitu. Iya. Maka itu berkenaan ini juga ditambahkan. Ini masjid kita kudu punya imam rawatib. Kudu punya imam rawatib. Nah,
wala ya umman rajul fi sultanihi. Ingat, kita nih kalau pergi ke kampung orang, khususnya Ustaz Amin, Ustaz Amin, bacaan kita cakep, sono imam bacanya kurang bagus, jangan ceratak cerotok gojang imam, bacaan la ya umman rajul, kagak boleh tuh seseorang menjadi imam di mana fi sultani, itu di kampung orang kita masuk jadi imam. Makanya biarpun kita ngundang maulid besok ulama begitu banyak, dia nggak bakalan itu menjadi gua aja jadi imam masuk, nggak bisa. La yaumanna, larangan ini takkid, la yaumanna rajula, janganlah seorang pemimpin, seorang ulama itu jadi apa, imam pada ulama lainnya. Di mana? Di kampung orang, di kampung salah satu ulama yang ada. Tuh, ini berkenaan illa biizni, kecuali kalau diisi. Ya kalau kita kan, makanya nih kalau model kayak begini imam tuh kudu ada nih, silakan. Itu tugasnya Ustaz Amin nih, kontrol begitu. Kan kita yang tugas di sini. Tentu orang jadi imam begitu. Silakan. Kalau kita persilakan, itu namanya udah dapat izin. Ini banyak nih sekarang nih berebut masjid, berebut masjid di beberapa tempat. Ada orang jenggot, ada orang mau jadi imam, bacaan cakep-cakep kan begitu kan. Dia mau pakai mazhab dia dan yang lain-lainnya. Itu udah sering tuh, saya lihat tuh. Ini masjid ini sekarang dipegang sama orang-orang jenggot. Masjid ini berebut. La yaumanna rajula fi sultanihi. Kagak boh? Nggak boleh itu. Ini jadi ribet nih. Makanya semua urutan ini dikasih adab-adabnya gitu. Makanya kita sering ribut mulu, kenapa? Yang imam siapa? Ya siapa aja yang jadi imam. Ada gitu, kok yang imam bacanya begini sih? Di mana aja? Di sini masjid yang mana aja? Kalau nggak ngikutin urutan ini, terakhirnya apa? Hampir krisis permasalahan imam, hampir seluruh masjid dan seluruh musola. Imam kok bacanya begitu? Benar? Di mana aja? Tes dah. Di mana aja? Kenapa? Karena kita ini imam kita nggak pilih. Cara milihnya itu kan pertama yang paling bagus bacaannya, yang paling paham dengan sunnah. Kemudian yang lebih tua, kemudian dan seterusnya. Dan termasuk ini, jadi la ya umman rajula gitu. Jadi jangan sampai ini ntar orang as-salafiyah, saya punya guru Quran loh, gitu. Suruh jadi di imam jadi sini lah. Ntar dulu ada pengurus yang bakal milih untuk jadi imam. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa biiznih. Jangan duduk seseorang itu di rumahnya ala takrimatihi, tempat bangku ke, kalau ada orang tuh tokoh biasanya bangkunya khusus. Kalau dia bangkunya khusus begitu, jangan duduk aja di situ, kan isu gitu. Maka kita nggak tahu kalau kita masuk ke rumah orang itu tempat duduknya sebelah mana. Walaupun teman kita main duduk-dudukin aja kan gitu kan. Paling minimal kalau kita duduk, silakan duduk gitu. Duduk di mana nih saya nih? Nanya di mana? Ya silakan sini, silakan sini. Kalau udah silakan di sini, itu dia nempatin. Kadang-kadang kita datang begitu, emang kita capek banget gitu, langsung aja kita duduk begitu. Ternyata itu tempat duduknya sendiri, tempat duduknya. Jangan duduk illa biizni. Tapi itu diam aja enggak? Lah, di sini enggak? Kan di sini. Karena kita duduk aja. Termasuk kita nih, datang ke rumah orang tua kita. Kadang di rumah orang tua kita ada bangku khusus yang biasa didudukin orang tua. Jangan didudukin. Jangan dudukin. Itu bangku kebesaran orang tua kita. Walaupun dulu pernah terjadi sebuah riwayat di mana Nabi kita Muhammad SAW setelah wafat ibunya, itu kan dipelihara sama kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu ada tempat khusus dia, tempat duduknya itu kagak berani ada yang dudukin, nggak berani itu. Abu Thalib, Abu Lahab, itu semua, Hamzah, semua, Abbas, kagak ada yang berani dudukin nih, nggak ada berani dudukin. Karena Nabi masih kecil, Nabi duduk di tempat kakeknya itu Abdul Muttalib gitu. Kan begitu. Nah semua paman-pamannya Abu Thalib, Abdul Uzza semua.
Dia mau ngangkat juga, itu tempat kebesaran. Kata Nabi, tahu. Kata Abdul Muthalib, biarin, dia anak saya. Tuh. Itu yang disebut dengan takrimah. Illa biizni, kecuali dengan izinnya. Maka ini juga tuh, kalau belajarin sama istri kita, itu kan kalau seandainya ada tamu di rumah kita, laki, kita nggak ada. Bini main masukin aja. Masukin. Sembayang aja di mana? Dimasukin ke kamar lakinya, kan begitu. Terus ngapain? Tiduran di situ. Wah, ini luar biasa ini. Ini waspada begitu. Maka ketika ini Abu Sufyan itu adalah mertuanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari Ummu Habibah. Pada suatu masa ini Abu Sufyan datang ke Madinah. Pengen ketemu siapa? Ketemu sama Nabi. Maka di pos dia adalah anaknya siapa? Ummu Habibah. Datang mampir di sono. Ketika itu dia mau duduk di atas tempat tidurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan duduk, nggak boleh duduk. Begitu itu. Bapaknya nggak dikasih duduk. Luar biasa. Karena itu takrimahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkenaan dengan ini tentu ditambahkan dalam riwayat lain, wa fi riwayatin ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Jadi yang memimpin atau yang jadi imam buat satu kaum itu aqra'uhum li kitabillah, yaitulah orang yang paling paham dengan Quran. Baru wa aqdamuhum qira'atan. Baru orang yang paling terdepan dalam masalah bacaannya. Ini dibelah. Kalau tadi kan cuman aqra'uhum li kitabillah. Ini bacaannya apa pahamnya, kan gitu. Kalau ini aqra'uhum li kitabillah, baru itu wa aqdamuhum qira'atan, dan orang yang paling yang paling terdepan dalam masalah bacaannya. Kalau dalam bacaannya sama, fal ya'ummannahum aqdamuhum hijratan, yang paling dulu hijrah sama. Fa in kanu fil hijrati fal ya'ummuhum akbaruhum sinnan, baru yang umurnya tuaan. Maka sebegini ketatnya hendaknya kita menjadi sebuah perhatian buat kita. Kalau kita ngerjain yang sunnah, insya Allah kita semuanya dalam keadaan baik, dan insya Allah dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang paling penting, ngukur apapun yang dalam urusan masjid dengan sunnah. Bagaimana cara milih imam, biar nih masjid kita jadi contoh, contoh. Maka kalau masjid ini udah jadi contoh begitu, kayak salafiyah dong imam-imamnya gitu. Nah, kalau salafiannya imamnya blablabla begitu, nah dia kok masih begini, salafiyah yang gedean dari kita begitu, imamnya sama tuh, kan jadi terus-terusan begitu. Maka ini yang harus, maka ini dulu beberapa tahun yang lalu saya sering dengar begitu, yang imam soano terus salah, terus ini rame nggak kira-kira? Rame kan gitu. Maka ini sesuatu hal yang sangat penting, karena masalah imam ini penting. Maka ketika Nabi itu adalah jadi imam buat mereka, pada suatu masa Nabi kita Muhammad SAW telat, karena ada permasalahan di Bani Bakar itu. Nabi selesaiin masalahnya. Ketika Nabi selesaiin, akhirnya Nabi telat. Itu udah asar, nunggu lama, bukan nunggu bentar, nunggu lama. Nabi belum juga nongol, terus masih duduk juga. Akhirnya udah terlalu sore nih, sore. Maka kemudian lantas Bilal bin Rabah menghampiri Abu Bakar. Ya Abu Bakar, apakah bersedia untuk mengimami kami? Rasulullah belum juga hadir. Qala na'am. Ya siap, kata Abu Bakar. Tuh Bilal gitu, baru qomat, Allahu Akbar, qomat, karena udah siap. Kan di situ banyak pembesar. Kenapa Bilal ke Abu Bakar? Nah itu kemudian lantas Abu Bakar siap jadi imam gitu, baru qomat. Jadi yang nanyain imam siapa? Yang azan tadi, karena sunnahnya yang azan yang qomat, yang azan yang qomat. Kalau Jumat azan pertama azan kedua sunnahnya
lain-lain. Udah jalanin tuh. Jadi mana yang muazin, mana yang Bilal, sudah bagus gitu. Ntar nih yang Bilal itu dia yang qomat, yang azan dia yang qomat. Tuh. Jadi ini kalau udah azan begini jangan pakai yang qomat terus, Allahu Akbar, Allah. Kelamaan dia qomatnya di belakang begitu lah. Yang azan sunnahnya yang qomat. Nah kalau nggak ada imam, jangan qomat aja. Lu qomat aja gitu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, udah kelamaan gitu. Udah lembakan jadi imam, siapa yang jadi imam? Mendorong-dorongan, siapa yang menjadi imam? Kan kita dalam posisi ini harus ngerjain yang sunnah. Jadi ketika ini imam siapa nih? Imam rawatib Ustaz Amin belum juga datang, ini kemana ya? Kan gitu. Lah udah bunyi ini belum juga ada ini. Lihatin ada siapa nih? Oh ada siapa? Bacaannya bagus nggak? Bacaan bagus. Kan gitu kan? Oke. Ustaz siap nggak jadi imam? Iya siap. Baru qomat. Ini udah qomat aja masih qomat. Siapa yang menjadi imam? Siapa imam? Kagak ada. Pernah nggak terjadi di sini? Pernah. Luar biasa. Saya sih mendengar doang. Mumpung lagi ngaji ini, ukur kita dengan ilmu. Ini bukan cerita hawa nafsu. Yang begini disinggung. Ada aja nih Ustaz Rifai. Nah, repot dah. Kan emang lagi lempengan ngaji ini, kudu di mana berkenaan dengan imam itu kudu ditata gitu. Makanya besok-besok udah jangan pakai perasaan mulu gitu. Jadi nggak enak lah kalau kita nggak enak lah. Dan ini repot ini. Baik, kita akan menentukan imam di Masjid As-Salafiyah ini. Kita berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim. Ini begini. Maka ini ada beberapa pilihan yang kita akan tunjuk jadi imam. Ini. Gimana kira-kira mana yang paling bagus bacaannya? Itu dulu nih. Yang paling bagus bacaannya. Tuh. Ini mudah-mudahan ini kita semuanya bisa menjadi. Kemudian lantas wa anhu juga diriwayatkan dari Abu Mas'ud qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum rawahu Muslimun. Ini lihat juga, ini riwayat hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsah, berarti menjadi sering atau biasa. Nabi itu kalau menjadi imam belum mulain sebelum sapnya itu lurus. Caranya adalah manakib, pundaknya. Nabi tepok sedrek, enggak jelik, tarikin mundurin di belakang tuh, luk, tarik, ya kan gitu, dok, kan begitu kan, tarik. Jadi dilurusin dulu sapnya tuh. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang model-model kayak begini diurusin sap, udah, gerah, gue maunya lega, kamu gitu kan, bengkok, udah susah dibenerin, benerin. Kalau kita belajar masalah tentang saf ini kayak begini, Nabi begitu, itu kan Nabi kan begitu, udah nggak kepake dan nih mana begitu. Tapi ada juga imamnya yang males-malesan gitu, udah usah pakai benerin, udah langsung sholat aja dah, mau benerin saf lama gitu. Gue juga ada undangan maulud, gitu kan. Baik. Nih kemudian setelah itu yaqulu, setelah dilurusin, kemudian Nabi kata istawu, lurusin. Wala takhtalifu, jangan ada yang genglang. Jangan ada yang beda, semua lurus. Kalau gelek begitu jadi beda. Jangan ada yang beda. Fatakhtalifa qulubukum. Fa'nya fa sababiyah. Fayusabbibu ila ikhtilafi qulubikum. Kalau kalian beda sab-sabnya, fatakhtalifu, itu yusabbib, menyebabkan hati kita jadi lain-lain. Begitu nggak kira-kira? Kadang-kadang ada musola kecil banget, udah merubuh, pengurusnya ribut juga. Pengurus ribut. Nah, musola udah merubuh pakai ribut kecil. Ribut nggak? Ribut. Nih lihat. Ambil lagi ini segede ini. Udah masih banyak. Selisih pendapatnya masih banyak. Hidup jadi kagak ada, nggak simpel. Karena apa?
pemimpin jadi kayak bukan pemimpin, kan begitu kan. Luar biasa. Kita mau memimpin masjid jadi kelihatannya kayak di anggota DPR. Yang penting wah luar biasa. Pakai akhlak lah, pakai adab. Saudara mau bodoh, mau pakai adab. Kita ini di masjid, kita punya pimpinan kita Kiai Haji Amir Hamzah, kita punya sekretariat kita harus pakai adab. Bedain. Kalau sono kan memang agamanya lain-lain ya enggak? Enggak semuanya ngerti agama. Interupsi. Emang kita kudu di masjid model kayak begitu, yang simple aja. Bagaimana yang penting bagaimana memajuin ini masjid. Ini kita mau maulid, bagaimana kita maulid? Udah maulid, bagaimana? Udah setuju aja, khawatir nanti kalau oke, bener lah kalau begitu. Ya bagaimana? Begini, siapa yang mau diundang? Gini. Udah gampang aja, simple. Gua kalau ngundang dia, gua datang. Gitu. Kalau guru gua nggak diundang, gua gak datang. Nah, lo repot kan nih kira-kira. La ilaha illallah. Semuanya nih harus teratur dalam posisi ini. Istau. Maka itu hati kita jadi lain-lain, beda-beda. Kenapa? Karena sabnya ini kita. Nah, yang paling penting lia nih, maka yang ada di belakang saya minkum di antara kalian ada ulul ahlam wan nuha. Harusnya orang-orang yang berakal dulu. Maka anak gede tuh duluan, yang tua-tuaan duluan gitu. Anak-anak belakangan. Iya, ini anak bercanda mulu, mana anak bercanda di sini di depannya. Oh, karena halo luar biasa. Ini berkenaan dengan ini kita mudah-mudahan itu bisa kita jalankan. Maka setelah itu baru belakangnya. Kalau ulul alam wan nuha tentu orang-orang yang cerdas, ulama-ulamanya dulu, tokoh-tokohnya terus ke belakang. Begitu. Yang nyuruh siapa? Nabi. Ini kadang-kadang kan kalau ustadz maunya di mana? Belakang. Ustadz maunya di belakang. Akhirnya yang di depan siapa? Siapa gitu. Demikian mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa afanna karim wa afanna rahim lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.